Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di pembahasan penelitian kualitatif. Nah, kali ini kita akan membahas tentang literatur review atau studi literatur dalam penelitian kualitatif. Pertanyaan mendasar sekali ketika kita akan melakukan penelitian yang ditanyakan adalah mengapa penelitian ini penting. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, argumentasi kita itu harus didukung literatur review atau tinjauan literatur terkait bagaimana kita menentukan topik penelitian, fokus masalah penelitian, dan tujuan penelitian kualitatif yang akan dilakukan. Tinjauan literatur ini sendiri merupakan salah satu proses dalam penelitian. Nah, tinjauan literatur ini terkadang beberapa peneliti itu tidak terlalu memperhatikan terkait proses salah satu proses penelitian kualitatif diantaranya tinjauan literatur. Nah, padahal tinjauan literatur ini penting sekali untuk mengetahui masalah penelitian kita sejak awal, itu dari bahan bacaan. Topik yang kita minati itu temanya atau fokus masalahnya apa saja yang sudah diteliti di dalam penelitian yang sudah dilakukan. Nah, ini juga akan menentukan tujuan kita melakukan penelitian. Menurut Donald Gary, setidaknya ada sekitar 6 tujuan dilakukannya tinjauan literatur. Nah, yang pertama, menghapus masalah penelitian. Menghapus masalah penelitian ini dimaksudkan jika kita tidak membatasi ruang lingkup masalah secara efektif, maka nanti akan muncul banyak sekali permasalahan yang akan muncul di dalam penelitian kualitatif. Karena kita ingat bahwa penelitian kualitatif itu nanti akan luas sekali kajiannya ketika kita sudah turun di lapangan. Nah, studi ini akan dianggap gagal oleh Donald Gary sekiranya kita tidak membatasi ruang lingkup masalah. Nah, ini bisa diperoleh, pembatasan ruang lingkup masalah ini bisa diperoleh melalui bahan bacaan terkait tema penelitian yang kita minati. Kemudian berikutnya adalah mencari jalur penyelidikan atau penemuan baru. Nah, kita di sini harus menentukan penelitian apa yang setelah dilakukan di topik penelitian yang akan kita teliti. Nah, dari bahan bacaan penelitian terdahulu ini nanti setidaknya ada gambaran penemuan baru apa yang akan kita temukan di dalam penelitian kualitatif tersebut. Berikutnya, menghindari pendekatan tanpa hasil. Nah, ini biasanya ketika kita membaca literatur ini semacam berjaga-jaga juga untuk melihat pertanyaan tentang permasalahan apa yang tidak membuahkan hasil di dalam penelitian terdahulu. Nah, ini akan menjadi wawasan kita bahwa ini ternyata permasalahan terkait ini tidak terlalu membuahkan hasil. Ya udah, kita menghindar dari permasalahan tersebut. Nah, berikutnya mengidentifikasi rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut. Nah, biasanya peneliti di dalam penelitian kualitatif karena ada fokus, jadi peneliti tidak terlalu luas kajiannya dan mereka biasanya akan merekomendasikan topik terkait yang ia teliti dan ia nggak mampu teliti karena keterbatasan waktu atau mungkin keterbatasan dari segi karena sudah menentukan fokus penelitian. Kemudian berikutnya ada mendapatkan wawasan metodologis. Nah, ini penting sekali. Jadi ketika kita melakukan tinjauan literatur, paling tidak setiap bacaan penelitian terdahulu nanti mereka akan menyajikan metodologi penelitian yang mereka gunakan, desain penelitian yang mereka gunakan. Nah, ini akan menambah wawasan kita terkait metodologi dan desain penelitian kualitatif, sehingga membantu kita menyusun metodologi
penelitian kualitatif yang akan kita lakukan. Nah, terakhir mencari dukungan untuk grounded teori atau penemuan teori. Nah, di tinjauan literatur kita akan disajikan permasalahan-permasalahan tentang topik yang kita minati itu. Nanti paling tidak kita usahakan untuk mencari satu celah apa yang belum pernah diteliti sebelumnya, atau teori apa yang belum ditemukan di penelitian sebelumnya terkait topik yang kita minati. Nah, ini akan memberi kita peluang untuk menemukan suatu teori baru. Dalam melakukan tinjauan literatur, paling tidak kita harus memperhatikan langkah-langkah dalam melakukan studi literatur ini. Nah, yang pertama, cari sumber pendahuluannya. Nah, sumber pendahuluan biasanya bisa kita temukan melalui bahan bacaan dari buku, artikel atau jurnal terkait tema yang kita minati atau topik penelitian yang kita minati, atau satu penelitian yang pernyataan masalahnya hampir sama dengan yang kita minati untuk diteliti. Kemudian langkah berikutnya adalah gunakan sumber data sekundernya. Nah, sumber data sekunder ini itu diperoleh dari tinjauan literatur, dari bahan bacaan kita yang sudah ditulis baik peneliti sebelumnya terkait topik yang kita minati. Kemudian sumber primer, berikutnya ada sumber primer. Barangkali untuk menguatkan argumen kita setelah mendapatkan tinjauan literatur dari bahan bacaan, bisa langsung ke lapangan, observasi awal untuk melihat kondisi di lapangan. Nah, ini akan membantu kita membangun satu argumen permasalahan penelitian. Kemudian yang terakhir ada mensintesis literatur. Mensintesis ini maksudnya menyimpulkan berbagai literatur yang kita gunakan. Dari pertama tadi sumber pendahuluan, ada sumber sekunder, kemudian ada sumber primer. Kita sintesiskan literatur itu atau kita simpulkan menjadi semacam argumen kita di dalam penelitian. Jadi klaim argumen di dalam penelitian kualitatif itu penting sekali. Demikianlah pembahasan tentang tinjauan literatur atau studi literatur. Nah, saran saya kalau misalnya penelitiannya bentuknya skripsi, nah biasanya kan kita referensinya itu ada buku untuk metodologi penelitiannya ya, bisa merujuk ke buku bahan bacaan buku. Nah, kalau untuk variabel penelitiannya, saya sarankan paling tidak satu variabel itu didukung oleh setidaknya 10 artikel dengan variabel yang sama. Nah, ini mencari posisi aman supaya kita bisa memahami secara utuh topik yang akan kita teliti. Misalnya saya meneliti tentang analisis lingkungan belajar matematika, ditinjau dari pemahaman konsep matematika siswa. Nah, di sana kalau dilihat dari judulnya itu ada dua variabel. Yang pertama itu ada lingkungan belajar matematika, dan kemudian yang kedua ada pemahaman konsep matematika. Di masing-masing variabel itu, kalau mau melakukan penelitian kualitatif, setidaknya harus banyak artikel yang kita baca tentang lingkungan belajar matematika dan pemahaman konsep matematika. Demikian pembahasan tentang kajian literatur, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.